أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله بنعمة الإيمان، بنعمة الإسلام، بنعمة الصحة، وبنعمة العمر البركة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: كيف يجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. كيف يجدد إيماننا؟ أكثروا من قول لا إله إلا الله. Yang kula muliakan para alim ulama, para asatid wal ustazat, ketua masjid, pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita ngarep ila Allah Subhanahu wa taala. Kula ngajak ngingatkan kepada kita galo-galo ni nak selalu kita menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita galo-galo yang hadir dalam majlis yang mulia. Pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan ditangikan dari tidur yang pada hakikatnya itu adalah merupakan kematian. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian yang sementara sifatnya, dibangunkannya, dihidupkannya kembali, dan sungguhnya kami ini kaget bakal nak balik lagi. Ini karunia yang besar, masih Allah berikan kepada kita kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, memperbaiki daripada kualitas keimanan kita, memperbaiki daripada ibadah kita, memperbaiki daripada niat ibadah kita kepada Allah, dan tak lupa pula kita memperbaiki daripada kebaikan daripada seluruh ahli keluarga kita ini, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu di kehidupan dunia, dan akan Allah kumpulkan kita galo-galo di akhirat Allah di dalam surga dengan keriduannya. Kemudian kula ingatkan kepada kita galo-galo juga nak senantiasa jangan lupa kita nak banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni begitu cinta kepada umatnya ini, begitu cintanya anggot hari-harinya tak pernah berfikir kebahagiaan dirinya dewek. Rasulullah ni tak mikirkan bagaimana dirinya, tapi yang dipikirnya ummati, ummati, ummati. Bagaimana umat manusia ini ada kalimatul iman di dalam hati mereka. Rasulullah berfikir bagaimana manusia ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka gerak hari demi hari berfikir Rasulullah hari demi hari bagaimana datangi umat manusia ini mengenalkan kalimatul iman la ilaha illallah.
Dari pintu ke pintu Rasulullah notok kalau enggotku ibarat baso kaki Rasulullah ni diberikan setempel. Maka galo-galo jalan di Mekah dan Madinah ini dak katik mungkin selain bekasnya daripada telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan mendapatkan kesuksesan, kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian mendapatkan keridhaan Allah, kalian akan mendapatkan masa depan yang cemerlang, kehidupan akhirat. Maka Bapak Ibu yang sama-sama menganggap bila Allah Subhanahu wa taala akan begitu pentingnya perkara iman dalam diri manusia. Maka Allah sendiri ketika manusia di alam ruh, Allah sendiri yang mensyahidkan kita, mensaksikan kita. Allah sendiri yang mendengarkan daripada lisan daripada setiap manusia ketika berada di alam ruh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita dalam ruh? Alastu bi rabbikum. Wahai manusia, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Apakah aku ini adalah yang menciptakanmu? Maka galo-galonya manusia tak ada yang tidak selamat keimanannya. Serempak galo-galo manusia ketika di alam ruh mengucapkan qalu bala, ya Allah benar nian. Tak kate yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Tak kate yang patut kami minta kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Maka tak ada manusia ketika di alam rusak imannya. Tak kata manusia yang tidak bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Begitu penting perkara iman. Ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, maka baknya wajib untuk mengazankan dan mengiqamahkan ke telinga kanan dan kiri si bayi. Jadi yang menjadikan manusia ni rusak apa tidak iman ketika ia baru lahir adalah mak baknya. Mak baknya. Kalau baknya beriman kepada Allah, maka Rasulullah menyuruhkan untuk memperdengarkan ke telinga anak ini dengan kalimatul takbir, kalimatul azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Allah tidak pernah memerintahkan kepada manusia, seorang bapa atau seorang mak untuk mengenalkan dirinya dewek. Padahal kalau nak nurut logika, kita kenalkan dulu dengan baknya, tak? Oi nak, aku ni bak kau, nama aku sini, ini mak kau, tak? Nak nurut logika. Tetapi tidak diperintahkan oleh Allah. Si anak belum kenal baknya, belum kenal emaknya, belum kenal kakeknya, belum kenal saudara kandungnya. Tapi Allah mewajibkan kita untuk mengenalkan kepada si anak yang baru dilahirkan dengan apa? Dengan Allah yang maha besar. Mengenalkan kepada si bayi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Mengenalkan kepada si bayi bagaimana siapa yang menciptakannya, siapa yang memberinya hidup, siapa yang memberinya nafas, illallah, kecuali Allah. Maka hadirin bahagia, inilah perkara yang sangat penting. Ketika kita mendapatkan cucung, dapatkan anak, kalau pacak jangan dilepas dulu. Ketika brojol dari maknya, sambut langsung dengan azan dan iqamah. Cari tempat yang lahirkan, pacak langsung nyambut, jangan dimandiin dulu. Kalau dimandiin dulu kaget nyambil mandi, nyambil pula perawatnya ni nyambil ngoceh sana sini, akhirnya yang didengarnya adalah bukan kebesaran Allah, meribah ujung-ujungnya. Maka ini luar biasa din bahagia. Mengapa kita diazankan selain daripada membesarkan, memasukkan ke dalam kalbunya si anak ini bahwasanya yang menciptakan adalah Allah yang maha besar?
Tidak. Maka ternyata dalam riwayat disebutkan ada sesosok makhluk yang namanya Ibnu Sibyan. Ibnu Sibyan ini adalah salah satu jenis jin yang sengaja dikirim oleh bos jin ini, setan ini, untuk mengikuti daripada si bayi ini. Maka kadang-kadang budak ni una-una galak kan? Galak una-una, tak diazankan, ada galak una-una dia. Dia tak. Ketika anak ini diazankan maka melicat. Syaitan ni melicat-licat, terbegit-begit dia. Maka disunahkan oleh dalam riwayat itu kalau kita dengar azan, waktu azan diusahakan ditahan dulu, jangan masuk ke WC. Ngapa? Rupanya setan ni bersingitan di WC. Setan ni bersingitan di WC. Tapi kalau pas habis azan keluar lagi dia, nyari lagi mangsa dia. Tapi ketika azan dikomandangkan, bersingitan dia, ketakutan dia. Ketakutan. Maka hadirin bahagia luar biasa. Maka inilah perkara iman yang harus hari demi hari ini. Ketika kita hidup di dunia, Rasulullah ingatkan kepada kita juga, apa? Jaddidu imanakum. Ini Pak. Jadi hari demi hari ini bagaimana kita berfikir selaku hamba Allah, mikir ke perkara yang paling penting dalam diri kita. Apa? Selalu melihat, mengevaluasi keadaan kualitas iman yang ada dalam diri kita. Jangan sampai buat iman kita ni kendor. Jangan sampai buat iman kita lemah. Jangan sampai kita ni larut daripada kebesaran selain daripada kebesaran Allah. Maka Rasulullah perintahkan kepada kita, jaddidu imanakum. Perbaharui iman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qila kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah memperbaiki iman kami yang lemah? Iman kita ni maaf Pak, kalau zaman para sahabat mungkin naik turun. Iman umat akhir zaman ni keluar masuk. Bisa jadi kita beriman subuh ni, keluar daripada masjid ini, iman kita habis. Ngapa hari demi hari tak kata bicara perkara iman? Kita hanya bicara kebesaran dunia, pekerjaan kita, jabatan kita, anak bini kita, eboran kita. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita umat manusia ini untuk apa? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Ternyata memperbaiki iman yang ada dalam diri kita ini, apa yang kita lakukan? Untuk selalu memperbanyak bicarakan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Bicarakan Pak kebesaran Allah. Bicarakan asma-asma Allah. Sehingga apa? Yang masuk di dalam hati kita hanya kebesaran Allah. Kita ni kadang-kadang bicara yang sio-sio Pak. Bicara kita ni bicara dunia baik. Maka yang masuk kebesaran dunia. Tidak akan masuk kebesaran Allah di dalam hati manusia. Kalau di dalam hatinya sedikit baik, ada kebesaran makhluk selain Allah. Tidak akan masuk Pak iman ini kepada diri seseorang. Kenapa? Karena adanya kebesaran selain Allah di dalam hati kita. Allah tidak inginkan iman yang lemah. Allah tak inginkan iman yang kosot. Kalau ibadah naik turun, kadang-kadang sholat pergi ke masjid, kadang tidak, itu mungkin masih dimaafkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan kita berikan kesempatan bereja lagi, Tetapi kalau iman yang lemah, sedikit saja ada cacat dalam diri manusia, maka imannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mati dalam keadaan nauzubillah, tidak bisa mengucapkan kalimat iman. Nak mengucapkan kalimat iman fi akhiri kalamina ini butuh iman yang kuat.
Butuh iman yang struggle, butuh iman yang maaf ngomong energinya tuh 100%. Maka hari demi hari kita bicarakan kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Jadi kita yakin nih Pak, Allah Khalik, Allah yang telah menciptakan kita. Meyakini sedalam-dalamnya tiada apa yang akan Allah ciptakan. Kita ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya makhluk. Dari segi bentuk, dari segi fisik, ditambah lagi pula diberikan oleh Allah akal. Masya Allah, beruntung yang kita Pak. Allah Khalik, menciptakan alam semesta, langit tanpa tiang, lautan seluas mata memandang. Maka kita langsung memberikan atau langsung respect, langsung yang kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta tanpa bantuan makhluknya. Allah Malik, kita meyakini bahwasanya tidak ada satu kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Kekuasaan manusia terbatas. Tidak. Sampai-sampai ada manusia yang ngaku sebagai Tuhan, Fir'aun laknatullah alaih. Tidak. Nauzubillah Pak. Tidak. Sebejat-bejatnya iblis tak berani dia ngaku Tuhan. Dia ngaku ana khairu minhu, kekal Pak dalam neraka. Tapi Fir'aun laknatullah alaih tidak mengaku dia adalah Tuhan. Tidak bergaya iga, bergena iga. Tidak sampai-sampai ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, mana Tuhan awak? Aku inilah Tuhan, aku yang menghidupkan dan mematikan. Panggil masyarakat, langsung dipenggal lehernya. Nah ini aku yang mati ke katanya. Tidak. Maka ketika ada sikok lagi sini, nah yang wong sikok ini tidak ku penggal. Ngapa? Karena aku yang hidupkan. Kata Nabi Musa, wahai Fir'aun, kalau kau nak bergena iga, kau nak bergaya iga, coba kau terbitin matahari dari langit, dari timur atau dari barat. Bagaimana? Tercengang anak muda. Oi. Maka hadirin bahagia, dengan kita membicarakan daripada asmaul husna, maksudnya bagaimana resep Pak dalam diri kita ni bahwasanya memang kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jadi jangan nak sombong kita hidup di muka bumi ini. Mentanglah dijinjuk ke wong jabatan dikit lah sudah cak nak betenteng. Wong salah kalau aku nilai yang paling benar, buat aturan tak jelas misal. Ingat, kita ni ada yang menguasai. Kita akan mempertanggungjawabkan daripada kekuasaan kita. Kemudian Allah Razik, Allah yang memberi daripada rezeki setiap makhluknya tanpa terbatas. Jadi hadirin bahagia, kita sebagai suami kadang yakin kalau aku tak mencari, tak makan anak bini. Seolah-olah kita yang nunjuk makan. Ada wong yang ketakutan nikah sampai bujang tua, tak galak kawin-kawin. Ngapo? Saro ustaz kaget nak nafkahin, nak nunjuk apa anak wong. Seolah-olah kita yang nunjuk. Padahal ketika kita wafat atau kita sakit, apakah anak bini kita tak makan? Siapa yang memberi? Adalah Allah. Maka hadirin yang bahagia, ketika ada hakikat iman dalam diri kita, ada tertanam daripada sifat asma yang 3 tadi Pak, maka akan membawa sifat bagi wong yang meyakinkannya. Akan Allah berikan kepada manusia tersebut, hamba tersebut dengan sifat apa? Qanaah. Woi Pak, sifat qanaah ini tidak sembarang wong Pak. Qanaah itu adalah menerima apa adanya atas takdir yang Allah telah tetapkan dengan kita. Apa yang akan dilakukan? Syukur dan sabar. Nih Pak, kalau wong sudah diberikan oleh Allah sifat qanaah,
maka hari-harinya dia akan timbul sifat syukur dan sabar. Syukur ketika dikaruniai oleh Allah berupa kenikmatan, sabar ketika Allah putuskan daripada bala, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai landasan untuk mengangkat dirinya sebagai wong yang berkualitas imannya di sisi Allah. Tak kekada wong yang maaf ngomong ngatokan dirinya beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan sebelum aku ujikan keimanannya dengan berbagai macam ujian. Maka sifat wong yang beriman ketika diberikan karunia, dia selalu mensyukuri atas karunia yang Allah berikan. Dengan apa? Dengan ketaatan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Ketika diberikan oleh Allah musibah bala, apa yang akan dia berikan? Dia akan menerima bahwasanya ini adalah satu daripada langkah Allah untuk menguji keimanan. Nerima Pak. Jadi menerima itu bukan begotoan, terpaksa nerima. Oh ya Allah, aku ni solat lah berjamaah terus di masjid. Aku nerima baik Allah, miskin je ini. Tapi begotoan, bagaimana makna ini? Maka hadirin bahagia, kalau kita jingok Pak, tak seberapa Pak ujian yang Allah berikan kepada kita. Jingok contoh dengan para sahabat, para nabi. Ayub alaihissalam itu Masya Allah, penyakit yang tidak pernah diberikan oleh Allah sebelumnya dan sesudahnya. Sesakit hebat ke apa kita ni Pak, masih wong galak marah. Kalau Ayub dibuang wong. Dulu kaya-kaya, dia nerima keputusan Allah. Iblis tak rela, coba ya Allah uji ke dia dengan bala. Jatuh miskin, jatuh sakit, harta habis. Tapi Nabi Ayub nerima. Nabi Ayub nerima dengan apa yang Allah putuskan. Oh ternyata Allah hanya ingin menguji daripada keimanannya Nabi Ayub dalam sifat qanaahnya. Masya Allah. Maka hadirin bahagia, itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan dunia ini, sabar dan syukur. Kalau kita sudah miliki sifat qanaah, kemudian Allah tanamkan sifat sabar dan syukur, insya Allah Pak ada mayem hidup kita ni. Lemak baik, enjoy baik. Kalau lagi pas berduit, rasa syukurnya dia sedekahkan, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ketika dia diberikan oleh Allah ujian, minimal kita tidak berbutuhan. Berdoa boleh Pak, nangis sama Allah, ya Allah, lamunnya anakku menderita sakit ya Allah, jadikan penyakitku ini ya Allah, kau sembuhkan untuk aku menambah ketaatanku kepada engkau. Inilah doa Nabi Ayub. Nabi Ayub itu berdoa Pak dengan menyebut untuk apa? Dengan disembuhkan, bertambah taat dia kepada Allah. Ini dah kita ni kadang minta sembuh baik. Sudah sembuh balik mak lamo. Balik mak lamo. Nah inilah kadang-kadang kita tak nyadari diri. Sadarilah Bapak Ibu, orang yang beriman meyakini dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia tempat bakal kita tinggalkan. Kalau orang mati, game over, meninggal dunia. Dunia ini bukanlah tempat mungkin kejinguan yang nyata, tapi bakal akan jadi cerita. Kaget kita akan baru tahu manfaat daripada solat berjamaah di masjid ketika sakaratul maut Pak. Oh Masya Allah, digambarkan oleh Allah. Ini nah gawe kau hari-hari. Daripada gawe hari-hari tempat maksiat ini hari nah senyum-senyum Pak, nyengi-nyengi gitu. Masya Allah, ya Allah, senang, gembira. Maka kalau ada orang yang taat ibadah kepada Allah, senantiasa pergi ke masjid, nyengi-nyengi Pak, dia mati. Wong takutan mati, tapi dia nyengi-nyengi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Hari-harinya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka hadirin bahagia, terakhir Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini satu, setiap manusia ini diuji dengan berbagai macam balaan. Ini antaranya adalah sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan daripada salah satu obat daripada segala obat, ini dawa likulli da'in dawa, insyaallah. Jadi insyaallah Ustaz sedikit ada oleh-oleh kalau ada yang kepengen. Ini ada madu ini ada yang untuk madu murni, madu pahit, tidak madu asli Pak. Kalau madu asli orang rumah marah. Ada untuk penyakit madu, untuk asma dan lain sebagainya. Dan ada yang kecil ini nakal sedikit. Itu mungkin yang bisa kulo sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya atau tutup ya, ada lagi.
Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan daripada rangkaian ibadah yang kami lakukan di pagi yang penuh barokah ini, salat 5 waktu kami Allah, majlis ilmu yang kami buat ya Allah, menjadi asbab Engkau meridhoi kami Allah. Ampuni segala khilaf dan dosa yang kami lakukan seumur hidup kami. Terima taubat kami Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu pula ya Allah Kau ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang telah mati maupun yang masih hidup ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, bebaskan mereka daripada siksa kuburmu ya Allah. Terima segala amalnya ya Allah, mudahkan perjalanan menuju keridhoanmu, masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu pula ampuni dosa anak, istri, suami kami ya Allah ya Tuhan kami. Mereka adalah orang yang kami cintai, hidup bersama kami. Bahagiakan kami dengan amal-amal agama, ketaatan kepada Engkau, menghidupkan sunnah Rasulullah, dan sampaikan kami, kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, pelihara iman kami ya Allah. Jangan Kau cabut iman yang ada dalam diri kami. Tanamkan hakikat iman dalam diri kami ya Allah. Tanamkan rasa nikmat kami ya Allah dalam ketaatan, dalam menegakkan sholat 5 waktu, dalam membaca Quran, di dalam sholat tahajud, di dalam bersedekah. Ya Allah, jadikan kenikmatan itu bisa mengistiqomahkan kami dalam amal. Ya Allah, jadikan amal istiqomah kami menjadikan sifat-sifat yang baik dalam diri kami. Sifat ikhlas, sifat tawadu, sifat sabar kami dalam menghadapi ujian-ujian yang Kau berikan di kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keraskan hati kami. Buang tabiat buruk dalam diri kami, sifat angkuh kami, sifat sombong kami ya Allah. Ya Allah, sifat emosional kami ya Allah dalam mendidik daripada keluarga-keluarga kami ya Allah. Ganti dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Ganti dengan sifat istiqamah, ganti dengan sifat ikhlas, ganti dengan sifat sabar, ganti dengan sifat tawadu. Ya Allah, jadikan garis turunan anak cocong kami hafizah, anak yang istiqamah mencintaimu, menghidupkan sunnah Rasulullah, memakaikan mahkota kedua orang tuanya nanti di akhiratmu ya Allah. Anak yang senantiasa mendoakan daripada kedua orang tuanya ya Allah. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada pagi yang penuh barokah ini menjadi perjumpaan kami di dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami semua dalam surgamu ya Allah. Murahkan rezeki-rezeki kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Engkau yang maha mengijabah, Kau kuasa, Kau yang segala-galanya ya Allah. Kami lemah, kami dhaif, tiada upaya daya, kami hanya meminta kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memahami baik dengan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat hikmah dan semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan jadi kesabaran dan rasa syukur kepada Allah SWT. Amin amin. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.